Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahla Monaflesia dengan NIM 08061381262098 dari kelas C Praktikum Botani Farmasi Universitas Sriwijaya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa paparan materi mengenai uji amilum sebagai hasil fotosintesis, uji oksigen sebagai hasil fotosintesis, dan pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau pada media kapas basah. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih proses menakjubkan dari fotosintesis itu. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan adalah komponen terpenting yang ada di muka bumi ini, di mana pada tumbuhan itu terdapat salah satunya yaitu proses di mana tumbuhan itu mampu memasak makanannya sendiri untuk disebarkan di seluruh tubuh dan menghasilkan oksigen untuk atmosfer. Mari kita simak bagaimana proses adanya fotosintesis itu. Jika dilihat lebih dekat, tumbuhan itu ditopang erat di dalam tanah oleh akar. Akar menyerap air dari dalam tanah, lalu mentransportasikannya melalui saluran kecil khusus ke batang. Untuk selanjutnya diserap ke daun. Nah, selanjutnya batang memposisikan daun agar dapat semaksimal mungkin menyerap energi dari cahaya matahari. Dan pada daun, proses fotosintesis terjadi. Penampakan pada penampang daun menunjukkan lapisan atas dan bawah sel yang datar dan irregular. Lalu di bawah lapisan bagian atas, ini berupa sel yang tersusun rapat yang memiliki organel khusus yang disebut kloroplas. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang memberi warna hijau pada daun. Lalu lapisan selanjutnya memiliki sel-sel yang tersusun renggang dengan ruang udara yang luas. Bagian ini juga yang menunjukkan saluran khusus untuk mentransportasikan serapan air ke daun. Berikutnya lapisan bawahnya memiliki banyak pori-pori yang disebut stomata yang masing-masingnya dikelilingi oleh 2 sel pelindung dan bisa membuka dan menutup stomata. Lalu daun menyerap karbon dioksida dari lingkungan melalui stomata tersebut, yang dimana setelah melewati ruang udara akan memasuki sel yang mengandung klorofil. Nah, berikutnya baik air dan molekul karbon dioksida diserap oleh kloroplas. Kloroplas juga memiliki kapasitas untuk menangkap energi cahaya matahari. Energi ini digunakan untuk mensintesis glukosa dan oksigen dari karbon dioksida di air melalui reaksi gelap dan terang. Oksigen dan molekul glukosa berdifusi keluar dari kloroplas. Glukosa disebarkan melalui tabung lain khusus ke seluruh bagian tumbuhan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Oksigen yang tersedia di ruang udara berdifusi keluar melalui stomata. Nah, jadi selama fotosintesis, oksigen diberikan sebagai komponen gas yang menopang kehidupan atmosfer, sedangkan glukosa disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu uji amilum sebagai hasil fotosintesis, di mana kita akan mengidentifikasi ciri dari daun yang di dalamnya terdapat amilum dan yang tidak terdapat amilum. Pertama, diambil daun yang sudah terkena cahaya matahari seharian. Panaskan gelas beker setengah terisi dengan air. Di saat air mulai mendidih, masukkan daun di dalamnya selama beberapa menit. Mendidihkan daun di dalam air bertujuan untuk meleburkan membran dan dinding sel dan membuat daun menjadi lebih lunak. Matikan bunsen. Dengan hati-hati, ambil daun yang telah direbus ke dalam tabung dengan etanol di dalamnya untuk melunturkan klorofil pada daun. Selanjutnya, masukkan tabung percobaan ke dalam gelas beker dengan air panas. Biarkan hingga warna hijau daunnya menghilang dari daun. Angkat tabung percobaan dari air. Angkat daun sebelumnya dan letakkan ke dalam air panas untuk melunakkannya. Angkat daun dan letakkan di atas petri dish. Tambahkan beberapa tetes iodium ke permukaan daun. Hasilnya, warna dari daun berubah menjadi biru kehitaman oleh indikator iodium yang menandakan adanya amilum pada daun.
Untuk membandingkannya dengan daun yang terdapat amilum di dalamnya, itu dilakukan percobaan dengan cara menutupi permukaan daun dengan aluminium foil. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengerjaan seperti yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian diidentifikasi perubahan warna dari daun tersebut dengan menetesi iodium. Berbeda dengan daun sebelumnya yang terdapat amilum di dalamnya, daun yang ditutupi permukaannya dengan aluminium foil ini menghasilkan warna coklat kehitaman. Hal ini menandakan bahwa di dalamnya tidak terdapat amilum karena tidak terjadinya fotosintesis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa proses fotosintesis itu hanya akan terjadi ketika daun terkena cahaya matahari dan akan menghasilkan amilum. Sehingga ketika ditetesi dengan iodium, daun tersebut akan menghasilkan warna biru kehitaman yang mengindikasikan bahwa di dalamnya terdapat amilum. Sedangkan pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil tidak akan terjadi fotosintesis karena tidak terkena cahaya matahari, dan warna yang akan dihasilkan ketika ditetesi iodium menjadi warna coklat kehitaman karena tidak adanya amilum di dalam daun tersebut. Berikutnya adalah materi uji oksigen sebagai hasil fotosintesis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa oksigen dihasilkan selama proses fotosintesis terjadi. Percobaan dilakukan dengan menyiapkan gelas kimia, hidrilla versiliata, dan corong kaca kecil. Kemudian tumbuhan hidrilla versiliata dimasukkan ke dalam corong kaca kecil untuk kemudian diletakkan ke dalam gelas kimia. Di dalam gelas kimia tersebut akan dituangkan air hingga memenuhi corong kaca kecil. Lalu kemudian sistem akan ditaruh di bawah terik sinar matahari dan akan ditunggu selama 5 menit hingga menghasilkan gelembung. Gelembung-gelembung inilah yang merupakan bentuk dari hasil fotosintesis, yaitu berupa oksigen. Berdasarkan dari hasil uji coba, perlakuan yang paling banyak menghasilkan oksigen adalah sistem yang diberi perlakuan penambahan natrium bikarbonat, yang dimana memiliki peran sebagai sumber penghasil karbon dioksida. Karena saat natrium bikarbonat terurai dalam air akan menjadi NaOH dan CO2. Yang seperti diketahui, karbon dioksida dibutuhkan dalam proses fotosintesis dan menjadikan natrium bikarbonat sebagai katalis. Untuk membuktikan bahwa gelembung tersebut adalah oksigen, maka dicelupkan kawat membara ke dalam sistem tersebut. Ketika bara api pada kawat dimasukkan, ternyata bara api tersebut menyala lebih terang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam fotosintesis yang dihasilkan adalah oksigen berupa gelembung. Yang terakhir ada pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau di media kapas basah, yang dimana akan diamati 2 wadah dari tumbuhan kacang hijau yang akan diletakkan, satu di tempat terang yang memiliki suplai cahaya yang cukup dan satu di tempat gelap atau yang memiliki suplai cahaya yang kurang. Variabel yang akan diamati yaitu panjang batang, panjang akar, warna daun, dan jumlah daun. Di video ini bisa kita lihat bahwa tipe perkecambahan dari tumbuhan kacang hijau ini adalah tipe perkecambahan epigel, di mana bisa dicirikan bahwa kotiledonnya terangkat ke atas seiring dengan pertumbuhan panjang batang. Dari pengamatan didapatkan bahwa tumbuhan yang berasal dari tempat gelap memiliki panjang batang yang lebih signifikan panjangnya dibandingkan tumbuhan yang berasal dari tempat terang. Namun tumbuhan yang berada di tempat gelap memiliki batang yang cenderung tidak kokoh dan agak layu. Sedangkan tanaman yang dari tempat terang memiliki batang yang kokoh dan mampu tegak berdiri dengan baik. Perbedaan yang sangat tampak itu bisa dilihat juga dari daunnya, di mana daun dari tanaman yang berasal dari tempat gelap memiliki daun yang berukuran sangat kecil dibandingkan tanaman dari tempat terang, dan warnanya agak pucat dengan warna kekuningan dan hijau muda. Selanjutnya pada tanaman dari tempat terang itu memiliki ukuran daun yang lebih lebar dan besar dibandingkan tanaman dari tempat gelap dan memiliki warna hijau tua. Semua gejala yang ditampakkan ini semua mengarah kepada satu kondisi di mana disebut dengan etiolasi, di mana etiolasi itu adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat terjadi di tempat gelap. Hal ini dipicu oleh tidak adanya suplai cahaya matahari yang cukup. Dalam hal ini, pada tubuh tanaman itu terdapat hormon auksin yang menjadi faktor yang terkait, di mana auksin bertindak sebagai pengatur terjadinya pembesaran sel serta sebagai pemicu terjadinya pemanjangan sel di bagian belakang jaringan meristem ujung.
Ketika tidak ada cahaya, auksin akan memompa proton pada dinding sel guna meningkatkan keasaman dinding sel serta mengaktifkan enzim ekspansin yang memecah ikatan kimia dinding sel. Inilah yang membuat sel mampu berkembang menjadi lebih besar sehingga diketahui auksin menjadi pengendali utama dari etiolasi. Faktor lainnya yang terkait pada pertumbuhan kacang hijau ini adalah ketika suhu peletakan tanamannya diletakkan kurang dari atau lebih dari 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, maka akan mengakibatkan pertumbuhannya lambat atau berhenti. Faktor yang tak kalah pentingnya bagi pertumbuhan kedua sampel ini adalah air, di mana air itu memicu perubahan metabolik dari embrio untuk melanjutkan pertumbuhan. Dan ketika kelembapan air terjaga pada media tanam tumbuhan tersebut, maka akan lebih mudah bagi tumbuhan tersebut memperoleh air dan mengurangi penguapan. Hal inilah yang akan membuat sel menjadi lebih cepat dalam pembentukannya. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau di media kapas basah itu dipengaruhi oleh cahaya, air, hormon, kelembapan, dan suhu. Setelah tadi ketiga materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.